Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Agus Subianto selangkah lagi akan menapaki puncak karirnya setelah ditunjuk menjadi calon tunggal Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono yang segera pensiun. Agus akan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan setelah Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno mengirim surat Presiden, Surpres, ke DPR pekan lalu. Di sisi lain, keputusan Presiden Joko Widodo atas pencalonan Agus dinilai beraroma nepotisme. Sebab, keduanya sudah sejak lama menjalin hubungan dekat. Tepatnya ketika Agus menjabat sebagai Komandan Kodim 0735, Surakarta pada 2009 hingga 2011. Pada periode tersebut, Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Karena itu, selain syarat nepotisme, pencalonan Agus pun dianggap kental akan dimensi politik praktis menjelang pemilihan umum, Pemilu, 2024. Agus menduduki posisi KSAD sebenarnya masih berumur jagung. Ia baru dilantik Jokowi menjadi KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman, Rabu, 25 Oktober 2023. Belum sepekan mengemban jabatan KSAD, Jokowi langsung mengeluarkan supres yang ditujukan kepada DPR pada Selasa 31 Oktober. Surpres tersebut mengenai pencalonan tunggal Agus sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan segera pensiun. Jokowi berdalih bahwa Agus merupakan perwira tinggi TNI yang memenuhi kriteria. Sosoknya dianggap diperlukan untuk menjadi Panglima TNI sekalipun baru menjabat sebagai KSAD. Sudah kami sampaikan kurang lebih minggu yang lalu. Ya, pertama kan beliau juga, sebelumnya, wakil KSAD, kemudian menjadi KSAD, ujar Jokowi. Jadi kalau melihat jam terbangnya di teritorial, kemudian di administratif, akademis semuanya memenuhi kriteria, semuanya, lanjutnya. Setelah surpres pencalonan Agus telah dikirim ke DPR, tahap selanjutnya adalah uji kelayakan dan kepatutan. Kabar terbaru, Agus akan diuji oleh Komisi IDPR pada 14 November 2023. Sementara, Agus mengaku sudah menjalani serangkaian uji kelayakan dan kepatutan di Senayan. Ya insya Allah, ujar Agus. Meski demikian, Agus menyatakan bahwa dirinya belum tentu menjadi Panglima TNI karena harus melewati uji kelayakan dan kepatutan terlebih dulu. Saya, jadi Panglima, kan belum tentu juga kan, kata Agus. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mencium adanya aroma nepotisme di balik pencalonan Agus sebagai Panglima TNI. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Muhammad Isnur mewakili koalisi mengatakan, latar belakang hubungan dekat Jokowi dan Agus menjadi salah satu sinyal adanya praktik nepotisme dalam penunjukannya sebagai calon Panglima TNI. Sebab, Agus pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735, Surakarta pada 2009 hingga 2011. Pada periode tersebut, Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Menurut Isnur, praktik pergantian Panglima kali ini jelas mereduksi kebutuhan regenerasi serta rotasi matra TNI yang diwarnai tujuan dan motif tertentu yang mengarah pada politik praktis. Yaitu kepentingan partisan kelompok yang bersifat jangka pendek, kata Isnur dalam siaran pers, Senin 6 November. Isnur menegaskan bahwa kepentingan tersebut sulit dimungkiri menyangkut kepentingan Jokowi sekaligus untuk memenangkan pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tak lain adalah putra sulungnya. Untuk itu, ia mengingatkan, pertimbangan pemilihan calon Panglima TNI harus betul-betul didasarkan pada kepentingan rotasi dan regenerasi di dalam tubuh TNI, bukan didasarkan pada kedekatan personal maupun kedekatan dan kepentingan politik. Kami memandang, nama Agus Subianto rentan dimensi politisnya. Usulan nama itu juga punya potensi besar disalahgunakan Presiden untuk kontestasi pemilu 2024, tegasnya.